Padahal pembangunan jalan tol ini adalah untuk rakyat. Tetapi kenapa Tommy Soeharto malah menggugat negara dengan proyek pembangunan jalan tol ini? Yaitu menggugat senilai 56 miliar kepada negara. Yang tergugat pun tidak tanggung-tanggung, jumlahnya sangat banyak. Tapi menurut staf khusus dari juru bicara Kementerian BPN Teuku Taufikul Hadi, saat ini aset tersebut masih dalam tahap sengketa, yaitu antara Tommy Soeharto dan pihak yang lainnya. Dan Taufikul Hadi mengatakan, maka secara hukum belum ada pihak yang secara sah mengklaim sebagai penerima hak ganti rugi atas tanah tersebut, sehingga uang ganti rugi sementara dititipkan kepada pihak pengadilan sampai ada pihak yang sah secara hukum dinyatakan berhak atas ganti rugi tersebut. Maka uang ganti rugi sementara itu pun ditaruh di pengadilan atau dititipkan di pengadilan. Jadi negara itu tetap memberikan kompensasi atas tanah dan bangunan yang sekarang ini menjadi jalan tol. Tapi kenapa Tommy Soeharto malah menggugat negara 56 miliar? Dan juga waktu dulu, pada tahun 2019, saat Pertamina mau memindahkan pembangunan kilang minyak, warga pun banyak yang menolak karena rakyat trauma pada waktu tahun 1986 yang lalu, atau masa berlangsungnya Orba, yaitu dulu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Desa Wadung kehilangan satu dusun, yaitu Dusun Belara, yang memiliki luas 226 hektar. Itu dirampas paksa untuk suatu kebutuhan. Namun administrasi pada waktu itu juga selesai. Nah, padahal zaman Orba itu sangat banyak sekali kasus-kasus seperti itu, yaitu kasus pertanahan. Makanya Jokowi sekarang ini memiliki gagasan dan strategi, yaitu memberikan sertifikat gratis kepada masyarakat, sehingga kemungkinan kasus-kasus tersebut untuk di kemudian hari setelah Jokowi selesai menjabat sebagai presiden, kemungkinan kasus-kasus itu bisa diminimalisir. Makanya kasus pertanahan adalah sangat penting untuk saat ini dan kedepannya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tommy gugat 56 miliar pada negara, tetapi akan kaget dengan fakta ini. Sosok Utomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto belakangan jadi sorotan. Putra Soeharto ini melayangkan gugatan kepada pemerintah terkait proses ganti rugi aset lahan dan bangunan miliknya yang tergusur proyek pembangunan jalan tol Depok Antasari Desari, Jakarta Depok. Banyak kementerian dan lembaga yang jadi sasaran gugatan senilai 56 miliar yang dilayangkan Tommy Soeharto. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 35 PDTG 2021 PNJKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini terdaftar sejak 12 November 2020. Sidang pertama gugatan ini akan digelar Senin 8 Februari. Aset yang jadi biang gugatan itu adalah bangunan kantor seluas 1034 meter persegi, pos jaga seluas 15 meter persegi, bangunan garasi seluas 57 meter persegi, dan tanah seluas 922 meter persegi. Menurut staf khusus dan juru bicara jubir Kementerian ATR BPN Teuku Taufikul Hadi, saat ini aset tanah tersebut masih dalam kondisi sengketa antara Tommy Soeharto dengan pihak lain. Tanah tersebut itu adalah masih di dalam saling gugat di antara Pak Tommy dengan orang tertentu, ujar Teuku dikutip dari detik.com. Senin 25 Januari 2021, ihwal status pemilikan yang masih bersengketa tersebut masih secara hukum belum ada pihak yang bisa secara sah mengklaim sebagai penerima hak ganti rugi atas tanah tersebut, sehingga uang ganti rugi sementara dititipkan ke pihak pengadilan sampai ada pihak yang sah secara hukum dinyatakan berhak atas uang ganti rugi tersebut. Maka uang tersebut ditaruh di pengadilan, tegasnya. Teuku melanjutkan, pemerintah berjanji akan bersikap kooperatif terkait gugatan yang disampaikan Tommy Soeharto tersebut, dan pemerintah siap memberikan hak para pemilik lahan yang terdampak proses pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pemerintah, karena menjadi komitmen pemerintah untuk melakukan ganti rugi kalau setiap ada fasilitas umum yang dilewati seperti jalan, jalan tol, dan lainnya, maka kan harus diganti rugi, katanya. Tommy menggugat pemerintah Republik Indonesia terkait penggusuran bangunan miliknya di kawasan proyek jalan tol Depok Antasari. Tommy menggugat pemerintah membayar 56 miliar
Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 35 PDTG 2021 PNJKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini terdaftar sejak 12 November 2020. Adapun tergugat dalam perkara ini adalah Pemerintah Republik Indonesia (CEHI), Kementerian APR Badan Pertahanan Nasional RI, Kanwil BPN DKI Jakarta (CEHI), Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Diketahui sebelumnya Pertamina didampingi Pemkab Tuban dan Pemprov Jatim telah melakukan sosialisasi opsi pemindahan pembangunan kilang minyak dari lokasi awal di Desa Remen dan Mentoso, Kecamatan Jenu menjadi di Desa Wadung, Sumur Geneng, Kaliuntu dan Rawasan, Rabu 9 Januari 2019 yang lalu. Pemindahan lokasi tersebut karena warga masih alot melepas tanahnya untuk pembangunan kilang minyak Pertamina. Namun di lokasi pembangunan baru ini perusahaan berplat merah juga masih mendapatkan penolakan keras dari warga. Alasannya bermacam-macam, di antaranya trauma Orde Baru atau Orba yang masih menyelimuti. Disampaikan Kades Wadung Sasmito, kebanyakan perusahaan besar yang dibangun di desa tidak banyak memberikan dampak positif. Selain itu, lahan produktif pertanian warga juga nantinya banyak yang berkurang ketika perusahaan sendiri. Kebanyakan saat perusahaan berdiri yang ada polusi dan lahan produktif warga berkurang. Itu alasan kenapa warga menolak, ujarnya. Bahkan Kades menambahkan, jika warga juga sudah trauma atas kejadian tahun 86 saat berlangsungnya masa Orde Baru. Pada masa kepemimpinan Soeharto, Desa Wadung kehilangan satu dusun, yaitu Melarak, karena lahan seluas 226 hektar dirampas paksa untuk suatu kebutuhan. Namun secara administrasi pembayaran diselesaikan. Biasanya perusahaan besar juga menjadikan warga sekitar hanya sebagai tenaga kasar, sedangkan untuk operator dan lain-lain diisi orang luar. Saya merasakan bagaimana yang dialami warga pada waktu Orde Baru, makanya mereka menolak terangnya. Warga lain, Suudi, juga menyatakan hal yang sama. Dia menegaskan tidak akan menjual lahannya untuk proyek kilang minyak Pertamina Rosneft. Menurutnya, semua perusahaan sama sebelum berdiri dan beroperasi akan berjanji manis kepada masyarakat sekitar. Namun, saat sudah beroperasi pasti akan melupakan warga. Wadung tidak dijual, kita menolak pembangunan minyak sepenuh hati, pungkasnya. Manajer komunikasi Rustam Aji mengatakan, pihaknya meyakini adanya penolakan warga merupakan dinamika dalam pembangunan suatu proyek. Pertamina akan tetap berusaha melakukan upaya agar apa yang dibutuhkan dalam proyek antara Indonesia dan Rusia itu bisa terwujud. Semua ini merupakan dinamika, kita mengerti akan hal itu. Kita akan tetap berusaha, ucap Rustam penuh optimis. Diketahui di opsi lokasi pembangunan kilang minyak yang baru ini membutuhkan lahan sekitar 841 hektar. Rinciannya lahan KLHK 348 hektar dan lahan warga 493 hektar. Sedangkan di lahan sebelumnya di Desa Ramen dan Mentoso membutuhkan lahan 548 hektar. Rinciannya lahan KLHK 348 hektar dan lahan warga sekitar 200 hektar lebih yang tak kunjung selesai pembebasannya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristanto meminta kader partainya untuk mengkampanyekan politik pertanahan Joko Widodo kepada rakyatnya. Sampaikan kepada rakyat politik pertanahan Pak Jokowi itu adalah program yang fundamental, keberpihakan kepada wong cilik, kata Hasto saat menggelar rapat konsolidasi bersama 3 Dewan Pengurus Cabang DPC PDIP Lampung, yaitu Kabupaten Tanggomus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat di Islamic Center Tanggamus Sabtu. Bagi Jokowi, tanah menjadi komoditas paling tinggi untuk dimiliki rakyat. Jokowi juga tidak pernah memberikan tanah kepada elit, berbeda pada pemimpin Soeharto. Tanah kerap dibagikan kepada kroni-kroninya. Akibat dari pembagian konsesi lahan besar kepada elit hingga saat ini mewarisi konflik agraria yang menjadi pertarungan antara elit dengan rakyat kecil. Namun, konflik tersebut secara perlahan ditanggulangi oleh Jokowi dengan memberikan sertifikat tanah. Pak Jokowi juga menolong Lampung yang akan membangun pabrik karet bersama Kementerian PU. Akan membeli karet dari petani, ternyata aspal bisa dibuat dari karet, katanya. Hasto menilai Jokowi sangat memahami skala prioritas untuk menyelesaikan masalah rakyat, seperti menyelesaikan masalah temurun, yaitu impor. Jika kubu Prabowo Sandi kerap menjanjikan penghentian impor, maka Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar kedaulatan pangan, diantaranya pembangunan waduk, bendungan, jalan, dan intensif buat peneliti yang menciptakan bibit serta benih berkualitas.